dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasulnya sebagai implementasi rukun iman. 4.4 menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan tujuannya adalah 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mengalih informasi, kemudian menyimpulkan pengertian tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Melalui berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jumlah dari kitab-kitab Allah yang kita yakini beserta penerimanya. 3. Melalui metode permainan krusial, peserta didik dapat mendeskripsikan isi dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran dengan benar. Nah, anakku yang soleh dan solihah, mari kita renungkan. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita pun bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Kita hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan pelajari kitab-kitab suci Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran terdapat di surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kitab itu? Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya. Kitab Allah berisi petunjuk, baik berupa kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi. Adapun kitab yang wajib kita yakini ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, mari kita simak penjelasan dari setiap masing-masing kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani
dan diturunkan di Bukit Sinai. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat, yaitu yang pertama, larangan mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah berhala atau patung. Ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah Taurat di daerah Yerusalem. Kitab Taurat ditulis dengan bahasa Kipti. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Zabur seperti yang pertama, zikir. 2. Pengajaran. 3. Kumpulan nyanyian, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keempat adalah doa dan hikmah. Ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur. Injil sendiri berarti kabar gembira. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di kitab Taurat. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 611 sampai dengan 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurnaan dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Kitab Al-Quran sendiri diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran yang pertama yaitu akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. 3. Ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang mengenal kitab-kitab Allah
mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita mengucapkan kalimat hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil